Sehingga secara tidak langsung Immanuel Kant seolah mau mengatakan bahwa jangan mau melihat Tuhan, tetapi Anda bisa menggunakan logika Anda untuk mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Jadi Kant beranggapan bahwa Tuhan itu ada, tetapi tak mungkin akan Anda lihat. Kalau Anda mau mengindrawi, itu juga tidak mungkin karena dia transenden, di luar dari nalar berpikir manusia. Sama juga dalam agama. Agama misalnya punya mukjizat. Itu semua terjadi di luar dari nalar manusia. Karena kalau kejadiannya itu bisa dengan mudah dinalar oleh manusia, manusia juga bisa melakukannya, berarti itu bukan mukjizat. Sahabat Indonesia, setelah membahas banyak hal terkait dengan korupsi, situasi dan kondisi korupsi di Indonesia, dan kali ini saya akan kembali bicara soal filsafat, terutama dalam hal filsafat ketuhanan. Kali ini saya mengambil tokoh yang hidup di abad 18 yang sangat berpengaruh dan mengambil 3 komponen penting di dalam memahami persoalan ketuhanan, yaitu iman, kemudian logika, dan Tuhan itu sendiri. Namun sebelum lebih lanjut, saya akan sampaikan sedikit biografi Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant ini adalah filsuf di abad 18, lahir pada 1724 dan meninggal pada tahun 1804. Dia lahir di Prusia, waktu itu masih Jerman, namun sekarang adalah Rusia. Pendidikan Kant adalah studi filsafat dan teolog di Universitas Königsberg pada tahun 1746 dan lulus sebagai magister filsafat. Nah, membahas filsafat yang berkaitan dengan ketuhanan atau filsafat ketuhanan sebaiknya pelan, karena ini membutuhkan ketajaman pikiran untuk memahami pesan yang hendak disampaikan oleh tokoh yang sedang saya bahas ini. Jadi Immanuel Kant mencoba mengambil 3 komponen itu, yaitu logika, iman, dan Tuhan itu sendiri. Jadi Kant punya 2 teori yang sangat terkenal, yaitu fenomena dan noumena. Fenomena itu adalah realitas yang terjadi di hadapan kita, yang kita bisa indrawi, bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita cium. Pokoknya fenomena itu adalah realitas yang kita saksikan, yang bisa diindrawi. Kemudian noumena sendiri itu adalah sesuatu yang di luar nalar kita. Jadi fenomena dan noumena. Jadi noumena itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Nah, bagaimana penjelasan dari fenomena dan noumena itu? Jadi fenomena kan jelas bahwa pengetahuan itu bisa dicapai melalui realitas atau fenomena yang ada di hadapan kita. Sementara noumena itu di luar dari akal kita. Jadi sesuatu yang di luar dari akal kita itu dinamakan oleh transenden, sesuatu yang di luar dari akal kita. Dan Tuhan itu ada di posisi itu. Sehingga secara tidak langsung Immanuel Kant seolah mau mengatakan bahwa jangan mau melihat Tuhan, tetapi Anda bisa menggunakan logika Anda untuk mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Jadi Kant
beranggapan bahwa Tuhan itu ada, tetapi tak mungkin akan Anda lihat. Kalau Anda mau mengindrawi, itu juga tidak mungkin karena dia transenden, di luar dari nalar berpikir manusia. Sama juga dalam agama. Agama misalnya punya mukjizat-mukjizat. Itu semua terjadi di luar dari nalar manusia. Karena kalau kejadiannya itu bisa dengan mudah dinalar oleh manusia, manusia juga bisa melakukannya, berarti itu bukan mukjizat. Jadi saya coba pelan-pelan ya. Jadi Tuhan itu tidak bisa diindrawi, tetapi bisa dipikirkan. Jadi alam pikiran kita memberi ruang bahwa Tuhan itu ada, tetapi jangan mau merealitaskan Tuhan itu karena dia fenomena, dia transenden. Dan keberadaan Tuhan itu adalah bagian dari moral. Jadi kalau kita meyakini Tuhan itu ada, lalu melalui Tuhan itu menurunkan agama, agama itu mengajarkan moral. Moral itulah yang membatasi kita untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Jadi selalu saya sampaikan bahwa agama itu adalah sistem moral, sistem nilai, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Jadi itulah sedikit yang bisa saya sampaikan tentang Kant. Sebenarnya Kant ini punya banyak karya dan sangat berpengaruh, mempengaruhi filsuf modern. Kant itu lebih duluan daripada Hegel yang terkenal itu, kemudian mempengaruhi juga beberapa filsuf setelahnya. Jadi seperti itulah pemahaman Kant, bahwa bukan berarti Tuhan itu tidak boleh dipikirkan keberadaannya, tetapi untuk membuktikannya itu tidak bisa, karena itu di luar nalar kita sebagai manusia. Batas pengetahuan manusia itu hanya ada pada realitas, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita dengar. Itulah pengetahuan manusia. Dan manusia punya batasan pengetahuan, yaitu yang nomena tadi. Jadi bagi yang pertama kali menemukan video ini, mohon untuk dibantu subscribe. Semoga channel ini bisa berkontribusi untuk membangun peradaban yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.